Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat para pengangguran sekalian yang ada dimanapun berada, entah itu di Indonesia bagian mana Anda sekarang saat ini, jadi jelat saya. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan selamat menikmati pengangguran kalian ya. Di sini teman-teman atau sahabat-sahabat seluruhnya, kita memberi penawaran baru untuk pandangan kepada Anda agar bisa bangun dari tidur kalian untuk bermalas-malasan saat ini, untuk bangun dari pengangguran saat ini, untuk bangun untuk bisa membuat usaha yang baru sesuai dengan karakter individu kalian masing-masing, dengan jadi diri kalian masing-masing. Nah, di sini kebetulan saya sudah mempunyai narasumber. Di sini siapa namanya? Nurul Umami. Nurul Umami. Nurul Umami. Di sini kita punya sesosok perempuan ya, yang dimana ini kita jadikan sebuah narasumber. Kita cari, kita kulik bagaimana sih kebutuhan perempuan, yang dibutuhkan perempuan itu untuk seorang laki-laki itu yang seperti apa? Seperti itu. Apakah seperti saya? Apakah seperti Anda? Atau seperti kita yang malas-malasan dan lain sebagainya? Atau seperti itu? Coba kita dengarkan dari hati dan juga pikiran perempuan, agar apa kita juga bisa bangun tadi yang sudah saya sampaikan di awal kayak gitu ya. Oke, begitu mungkin diperkenalkan dulu, tadi namanya Nurul Umami ya? Iya. Nurul Umami. Sekarang umur kisaran berapa? 23 ke 24. 23 ke 24. Iya. Oke, sebentar lagi mungkin di pengalaman sebagai seorang perempuan itu sudah banyak ya, dan juga untuk pandangan ke depan memilih seorang laki-laki seperti apa itu juga sudah ada plannya, seperti ini, yang seperti ini tentunya sudah ada lah gambaran seperti itu ya. Iya. Oke, ini Kak Umami, kita ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dibantu jawab. Dalam artian penjawabannya terserah itu maksudnya dari sepemikiran Kak Umami, sepemahaman Kak Umami yang dialami saat ini. Kalau bilang kebenaran ya, kebenaran itu kan relatif. Setiap orang itu merasa dirinya paling benar. Tapi di sini paling enggak kita sampaikan yang Kak Umami pahami tadi ya, seperti itu saja. Jadi enak-enak saja kan gitu. Sepengetahuan saya. Sepengetahuan saya. Oke, di sini Kak Umami, pertanyaan yang pertama ya. Ini kan yang menonton di sini kebanyakan itu laki-laki. Saya tracking trafficnya itu kebanyakan juga laki-laki gendernya. Di mana mereka menonton mungkin karena juga merasa keresahan dirinya itu ingin bangun itu sulit, ya itu. Nah, di sini kalau dari pandangan seorang perempuan ya Kak Umami ya, dari Kak Umami sendiri, laki-laki seperti apa ya yang dibutuhkan atau yang dicari Kak Umami kayak gitu? Mungkin yang pertama dari segi ekonomi dulu mungkin ya. Gimana Kak? Relatif ya kalau dari segi ekonomi ya. Pastinya kalau cewek tuh pengennya ya yang ada kan. Yang ada gimana? Ya apa itu namanya? Kecukupan. Iya, kecukupan gitu. Nggak memungkiri karena emang kita kan hidup pun juga butuh, nggak cuma cinta kan? Iya, nggak cuma cinta. Cuma itu lebih ke masing-masing tiap orang sih. Kalau saya sendiri sih yang penting orangnya tanggung jawab. Orangnya tanggung jawab. Untuk dari segi ekonomi dia mampu menafkahi, untuk dari segi yang lain pun juga mampu gitu. Nggak harus yang anak orang kaya atau pekerjaannya yang PNS lah. Sekarang kan lagi itu tuh. Trennya PNS itu ya. Cari jadi sampai mati, sampai dia pensiun itu udah pasti tetap kayak gitu ya. Cari mantu yang harus PNS kan banyak tuh yang orang tua kayak gitu. Kalau saya tuh yang penting itu yaitu lebih ke pertanggungjawaban dia aja ke saya. Oke, kembali ke ekonomi tadi ya Kak Umami. Mungkin kita pernah mendengar ya cekcok tetangga kita atau bahkan teman kita atau orang pemuda lah, pacaran sajalah, bukan sebelum menjadi suami istri ya, pacaran sajalah, itu permasalahan uang pun juga jadi masalah loh. Jadi benar, tetap gimana ya, kalau di pandangan saya ya Kak Umami ya, mungkin bagi sekalian sama Kak Umami, kita seorang perempuan itu dibesarkan, dibiayai, disekolahkan oleh orang tuanya kayak gitu. Begitu besar
kita ajak nikah, kemudian apa ya bener mau tak ajak susah kayak gitu ya? Apa ya tega kayak gitu? Apa laki-laki mana seperti mana orang mana yang kayak gitu kan gitu? Jadi kalau sebagai laki-laki beneran harusnya kan punya kesadaran seperti itu. Iya. Maka dari itu dimulai saat ini kita ya sebagai pemuda itu harus bangun dari tidur, bangun dari kemalasan, harus punya profit sendirilah kayak gitu. Dan nggak punya malu tentunya. Kalau dari awal pasti ujian yang pertama itu gengsi. Gengsi. Kayak itu. Kemudian lanjut Kak, untuk di segi pendidikan mungkin ya laki-laki seperti apa ya yang dibutuhkan gitu di mata Kak Umami? Apakah harus pendidikan tinggi atau SD cukup atau bagaimana sih? Kalau untuk zaman sekarang sih pendidikan penting nggak penting ya? Penting nggak penting? Penting nggak penting. Sebenarnya tuh banyak yang lulusan tinggi-tinggi cuma kayak attitude-nya tuh sama aja gitu loh, kayak orang yang nggak berpendidikan malah terkadang. Terus sekarang juga banyak kan yang cuma lulusan SD udah jadi pengusaha. Itu sebenarnya kan tinggal kemauan tiap orang aja kan. Mereka mau berkembang atau enggak, berpendidikan atau enggak, itu tetap yang menentukan tuh masing-masing tiap orang. Jadi kalau bagi saya berpendidikan tinggi atau enggak itu enggak masalah sih. Enggak masalah berarti. Yang penting tetap orangnya. Kembali orangnya ya. Iya, mungkin orangnya. Kembali ke tanggung jawab tadi salah satunya iya, kayak gitu ya. Bertanggung jawab apa enggak, terus dilihat aja orangnya kayak malas apa enggak gitu. Kurang ajar ini sebenarnya musiknya itu terlalu besar dari tadi ini loh. Jadi saya harus ngomongnya terlalu nada tinggi nih ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Tadi udah saya bilangin, Kak minta tolong nih dikecilin suaranya, kita mau buat video, kita rekaman kayak gitu. Malah dibesarin, pak banget. Nggak apa-apa. Tetap kembali ke awal ya, pandangan orang kan beda-beda. Beda-beda. Kalau itu kan menurut saya, kalau orang lain kan juga nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau kurang berkenan. Enggak sih, kita kan dari pandangan kan seorang orang pasti berbeda-beda kayak gitu. Dari berbeda-beda orang itu baru kita mempunyai ini sih keputusan atau mayoritas berpendapat seperti ini kayak gitu. Nah ini kan baru yang pertama kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini saya pakai contekan, mohon maaf ya, karena bener jadwal saya banyak sekali jadi harus pakai contekan. Keluarga seperti apa yang dicari kaum mami kayak gitu dari pandangannya? Maksudnya gimana? Keluarga? Kalau untuk di pernikahan itu kan ada bibit, bebet, bobot, kemudian ada nasab, nasib, nusuk. Itu bukan deh? Bebet, bibit, bobot ya bener ya? Itu aja pakai itu. Nah ini yang tanyakan itu mungkin ke keluarga itu tadi ke apa ya, nasabnya atau pribadi keluarganya seperti apa kayak gitu. Kalau aku sih tetap perlu apa enggak? Perlu difikirkan apa enggak? Tetap perlu. Terkadang kan kayak gini, orang tua tuh tetap pengennya yang terbaik kan buat anaknya. Tapi pasti nggak ada yang orang terbaik. Iya, cuma lebih baik kan. Oh iya. Nah, tetap kalau aku sih tetap ngelihat dari segi keluarganya. Terkadang keluarga itu berpengaruh besar ke seorang anak kan. Iya. Jadi kalau keluarganya udah kayak gitu, belum tentu kan anaknya sama kan? Iya. Jadi tetap kalau aku sih tetap memikirkan juga ya tentunya ya. Iya. Jadi tetap jadi bahan pertimbangan keluarganya gitu. Tetap tak jadiin bahan pertimbangan. Karena gini, aku punya pengalaman itu menikah muda ya, di kisaran 20 tahun. Ini perempuan ya yang saya ceritain. Dia menikah di umur muda dan laki-lakinya itu juga umur muda di kisaran 21 tahun. Mereka menikah karena pernah kenal di pekerjaan. Dia dibawa ke mertuanya ya, berarti ibunya laki-laki ya. Di sana itu diperlakukan seperti halnya budak. Jadi di situ diminta nyuciin bapaknya, ibunya, neneknya, sampai ke adik-adiknya, suruh ngepel. Begitu pulang ke rumah, sekali
apa ya nengok bapak ibunya yang asli ya, yang cewek perempuan tadi ya, itu rambutnya udah rewa-rewo, nggak ketata dan lain sebagainya. Udah Jadi kayak orang nggak keurus kan? iya, karena ngurusin banyak orang tadi, Iya. nggak dikasih duit dan lain sebagainya, suruh ngepel. Jadi kayak ratapan anak tiri ya. Gimana ya jelasinnya? Ada, saat ini tuh masih ada hal seperti itu. Dan jadi mungkin dari pandangan perempuan ya, itu sangat perlu memikirkan keluarga dari seorang laki-laki juga. Iya, salah pokoknya satu. latar belakang tuh tetap kita harus tahu lah gimana gitu kondisi keluarga mereka. Ini bukan masalah tentang apa? Baik buruk. Enggak, bukan masalah tentang ekonominya, maksudnya. Oh iya. Attitude-nya, lebih ke sifatnya. Soalnya saya juga pernah dengar cerita, itu ibunya cerai sama bapaknya karena ibunya selingkuh. Oh iya. Nah, terus anaknya itu mau nikah kan, anaknya tuh cewek. Iya. Mau nikah. Nah, dari keluarga cowoknya itu nggak setuju karena tahu kalau ibunya tuh dulu pernah cerai dan selingkuh. Takutnya anaknya ceweknya juga melakukan hal sama. Iya. Dan ternyata benar setelah menikah selingkuh juga. Iya, yang cewek karena buah juga. Jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Kayak gitu. Jadi takutnya kan ya walaupun nggak semua seperti itu, tapi lebih baik menghindari lah. Benar. Ya udah.